Allah yang tidak pernah meninggalkan hidup kami. Engkau bahkan rela mati bagi kami, untuk kami boleh selamat, untuk kami boleh ada sampai hari ini. Terima kasih atas segala kebaikan Tuhan. Dan saat ini kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu hidup kami, karena kami mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Nah, biarlah Engkau Tuhan Yesus yang akan memberkati, Tuhan Yesus yang akan tolong kami, bantu kami, tolong kami Bapa, supaya kami mengerti, memahami apa yang akan Tuhan sampaikan bagi kami. Dan kami semua, biarlah Tuhan sama-sama menerima berkat itu. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Kita yang siap dengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Apa kabar? Puji Tuhan, luar biasa, kabar baik. Yes. Ya, kok di sini nggak ada? Di sini saja saya dengar. Ya, di sini kencang suaranya, di sini nggak. Coba, apa kabar? Puji Tuhan, luar biasa, kabar baik. Yes. Wow, semangat. Tapi kok mukanya nggak pada semangat? Oke. Yang sebelah, yang tengah dulu coba. Apa kabar? Puji Tuhan, luar biasa. Ulang. Kok cuma ada beberapa orang, padahal ada 120 ya? 120 orang ya? Satu, ya. Apa kabar? Puji Tuhan, luar biasa, kabar baik. Yes. Nah. Ya. Apalagi Vino ngomong. Ya, oke. Yang sebelah kanan. Belum. Nah, ini namanya. Oke. Apa kabar? Beri kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan, ya. Jadi saudara yang terkasih, jangan kita mau dikalahkan oleh kelemahan kita yang mengatakan oh nggak bisa luar biasa hari ini. Harus luar biasa. Kita di dalam Tuhan itu harus luar biasa, karena Tuhan Yesus itu mati supaya kita menjadi luar biasa. Amin. Ya. Jadi kalau kita nggak suka cita, kita nggak luar biasa di dalam Tuhan, kita nggak menghargai pengorbanan Tuhan sama sekali. Nah, kalau misalnya bagaimana kalau seseorang itu tidak menghargai kebaikan kita, tentunya kita sakit hati. Demikian Tuhan, Dia sudah rela mati buat kita, tapi kita tetap saya tidak bahagia, tidak suka cita. Wow. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, lalu Dia bilang apa? Tuhan Yesus mau nyanyi lagu begini, entah apa yang merasukimu. Kita nggak tahu, ya. Kenapa? Kata Tuhan, kok kamu apa? Kok nggak bisa bersuka cita? Apa yang merasuki saudara? Ya kan? Nah, jadi, tapi kalau suka cita, coba lihat kiri kanan dulu. Lihat kiri kanan, suka cita enggak? Ya? Bilang suka cita dong, suka cita. Ayo. Cita dong. Nah, Iya dong. ya, kalau kita tidak suka cita. Kedua, kalau kita tidak suka cita, saudara, itu menghalangi berkat Tuhan dalam hidup kita. Amin. Iya, saudara yang bilang amin kan? Ya. Jadi kalau kita nggak suka cita, menghalangi berkat Tuhan. Kenapa? Bagaimana Tuhan berkati kehidupan kita? Bagaimana berkati pekerjaan kita kalau kita nggak pernah suka cita? Ya, yang murung terus. Ya, uang udah banyak, satu gudang itu masih. Ya, masih aja. Jadi bagaimana Tuhan mau berkati kita? Ya, tapi saudara yang terkasih, meskipun kita punya sedikit, tapi kalau tetap senyum, tetap Tuhan cukupkan, ya, puji Tuhan. Kayak saya lihat senyumnya Pak Hengki luar biasa sekali kan? Ya, kalau ketawa, kita ini semua ketawa. Coba saya lihat kita senyum semua. Nah, saya kalau senyum misalnya atau saya ketawa itu mata saya agak ketutup sedikit. Ini masih aja tetap belau-belau begini. Senyum dong. Ya. Ya kan? Malika ketarik lah kan gitu. Ya kan? Oke, puji Tuhan. Itu intermezzo buat kita pada hari ini. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan,
Hari ini kita sudah memasuki bulan yang ke-3 di tahun 2023. Artinya saudara, sebentar lagi kita akan memperingati Paskah. Kita akan masuk, ya sebelum Paskah kita akan ada dulu bulan puasa. Ya, setelah bulan puasa baru kita Paskah. Ya. Jadi saudara ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, ini luar biasa sekali ya. Jadi sebelum bulan Ramadan itu kita Paskah dulu ya. Ya dong, benar. Sebelum Paskah kita puasa. Ya. Ya dong. Tahun ini tahun yang luar biasa. Jadi semua kita puasa. Tidak terkecuali saudara, tidak hanya saudara-saudara kita juga puasa. Ya, supaya kita menyambut Paskah. Jadi saudara kita semua nanti bulan puasa itu puasa untuk apa? Menyambut Paskah. Oh, kan saya ngomong. Ini live loh. Ya, baik, saudara yang terkasih. Jangan kasih diri Pak. Baik apa ya? Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Belum. Kalau gitu kita tantangan langsung kan? Baik, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, bulan 3, bulan Maret ini kita masuk dalam bulan Maret yang penuh dengan saya percaya penuh dengan berkat Tuhan. Ya, selama 2 bulan kita berbicara, kita sudah berbicara tentang bagaimana kita intim dengan Tuhan. Di bulan Februari kita berbicara bagaimana kita hidup dalam rencana Tuhan. Ya. Nah, saudaraku yang terkasih, ketika kita masuk dalam rencana Tuhan, kita tinggal dalam rencana Tuhan. Tuhan tidak mau kita hanya tinggal sebentar, tetapi Tuhan mau kita menjadi anak yang tinggal untuk selama-lamanya di dalam rencana itu. Nah, untuk kita bisa ada di dalam rencana itu, bertahan di dalam rencana itu, maka yang diperlukan adalah bagaimana supaya kita taat, yang kita perlukan adalah sebuah ketaatan. Kenapa ketaatan? Ketaatan akan membuat kita bisa bertahan ada di dalam kondisi yang tidak baik sekalipun. Tuhan pasti akan tolong kita. Ya, jadi saudaraku yang terkasih, ketaatan, hidup dalam ketaatan berarti adalah satu hal yang harus dilakukan oleh setiap orang percaya. Ketika kita percaya kepada Yesus dan kita bilang, saya mau ikut Tuhan, saya percaya Tuhan, maka hal yang pertama kita harus taat, saudara. Kenapa? Kita harus taat dengan firman Tuhan. Apapun yang Tuhan perintahkan buat kita. Kalau misalnya sekarang kalau saya berkata bahwa misalnya anak saya seperti anak saya misalnya, saudara, harus taat dengan apa yang saya sampaikan, dengan apa yang saya katakan, dia harus lakukan. Kalau nggak lakukan bahaya. Kecuali bukan anak saya, betul? Kalau bukan anak saya tidak bisa paksa untuk melakukan apapun yang saya inginkan. Tapi kalau anak saya, ya, dia pasti melakukan. Kalau dia tidak taat, maka akan bahaya. Demikian kita dengan Tuhan. Kalau kita sudah katakan bahwa siapa? Saya ini anak Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ini luar biasa. Saya anak Tuhan, ngaku anak Tuhan, tapi tidak taat sama Tuhan, itu bukan anak Tuhan. Tidak mungkin anak Tuhan itu tidak nurut sama bapaknya. Ya, setiap anak pasti akan nurut dengan bapak dengan orang tuanya. Nah, sebagai anak Tuhan, kita juga pasti taat terhadap Allah. Itulah sebabnya, saudara, bahwasanya Tuhan inginkan kita hidup dalam ketaatan. Hidup dalam ketaatan, bukan hidup dalam pemberontakan atau hidup dalam semaunya kita. Tidak. Tuhan menginginkan. Nah, kemarin tadi pagi saya sudah berikan satu contoh. Ketika kita sakit, saudara, misalnya kita sakit, kita datang ke dokter, lalu kemudian dokter memberikan obat, ditulis di sana 3 kali 1, ya, betul?
Berarti obat ini 3 kali kita makan dalam satu hari, 2 kali 1. Coba bayangkan saudara, itu aturan yang diberikan dokter. Lalu di bawahnya ada makan sebelum, ya, sebelum makan dan sesudah makan. Apakah obat ini sesudah makan atau sebelum makan? Itu perlu kita perhatikan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, coba bayangkan ketika misalnya disampaikan 3 kali 1, 3 kali dalam satu hari, tapi kita minum tanpa aturan, kita minum 6 kali. Ya, apa yang terjadi? Overdosis, ya. Sehingga nanti ada pertanyaan, kok saya mual-mual, muntah-muntah, ya, pening, pusing. Ya, nah, takut-takut juga kan kalau mual muntah, takutnya geger otak lagi kan gitu. Nah, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ini yang harus kita perlu perhatikan. Nah, aturan inilah yang harus kita taati. Coba bayangkan kalau kita tidak menaati, taat dengan aturan yang ada, yang sudah diberikan bagi kita, kita tidak akan ingat, tidak pernah akan menerima hasil dengan baik. Kita tidak akan pernah sembuh, ya, nggak mungkin sembuh. Yang ada malah tambah sakit. Orang dibilang 3 kali 1 kok ini, ya, 6 kali 2 lagi dia minum, ya kan? Coba bayangkan itu, ya. Lalu kemudian ada lagi, oke, dia sudah lakukan tapi bukan sesuai dengan aturan, ya. Tapi ada lagi saudara, ya, dia sudah datang ke dokter dikasih obat, tapi tidak mau minum obatnya. Gak mau minum obatnya sama sekali, juga tidak akan punya manfaat. Ya, terima kasih. Kode sih itu kan. Yes, keren. Diberkatilah saudara kita Daniel, ya, supaya melimpah-limpah kasih karunia Tuhan. Memang secara jasmani sudah melimpah, dan kita doakan secara rohani terus melimpah. Ya, secara apa lagi? Secara ekonomi melimpah juga. Ya, kalau badan sih sudah mendukung, ya kan? Ya, dilihat dari jauh, oh ini bapak ini punya ini miliarder, ya. Ternyata dilihat dari dekat miliaran. Ya, luar biasa sekali. Puji Tuhan, itu intermezzo ya buat kita. Nah saudara, coba bayangkan kalau kita tidak sesuai dengan aturan minum obatnya, maka yang terjadi tadi apa? Ya, tidak akan kita sembuh, ada yang juga malah tambah sakit. Ya, siapa yang tidak pernah alami sakit? Semua pernah alami? Semua pernah sakit? Oh, apalagi sakit hati, obatnya cuma satu, ya, jaga hati, ya. Jadi saudara kalau sakit hati, ini anak muda ini kalau obatnya sakit hati, putus cinta, lalu kemudian sakit hati, saudara, ya, saudara kalau putus cinta, lalu kemudian saudara sakit hati, saudara yang rugi, ya, kenapa? Saudara rugi sendiri kalau kita sakit hati. Orang dia jaga sakit hati, masa kita sakit hati, ya. Jadi kita saudara, ayolah, ya, nggak perlu kita berpikir bahwa wah, selain dia tiada yang lain Tuhan. Wah, hidupku seluruhnya hampa tanpamu. Kata Tuhan, udah itu ngomongin sama Tuhan, kata Tuhan begini, kau duain aku ya. Ya? Padahal kita hanya bilang tidak ada yang lain selain Tuhan. Ya, saudara yang terkasih, nah ini anak muda yang ketawa-ketawa, senyum-senyum, nyengir, yang mungkin punya pengalaman pribadi yang spesial ya. Nah, saudara tidak perlu sakit hati, buang sakit hati saudara, masih banyak yang lain. Kok asik? Ah iya betul. ya. Jadi saudara yang terkasih, tidak usah hidup dalam keadaan kekecewaan, ya. Tapi seperti yang dibilang waktu-waktu kemarin, berdoalah, ya. Kalau misalnya putus berarti Tuhan pasti ganti yang terbaik.
yang terbaik. Pasti Tuhan tahu yang terbaik, yang lebih mengerti, yang lebih memahami, ya gitu ya. Nah, kalau misalnya cewek, mungkin dapat yang lebih tajir lagi, ya gitu. Amin. Ada yang amin kencang, soalnya pengen kaya. Baik, saudara yang terkasih, tapi saya mau sampaikan, apapun itu, ketaatan adalah sebagai kunci dari keberhasilan. Ya, kunci daripada keberhasilan, kunci daripada kita menerima janji dan berkat Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, ketaatan ini sangat penting bagi kita. Kita harus hidup taat di dalam Tuhan. Dan sebab itu kita akan melihat contoh-contoh. Nah, salah satunya kita akan buka dalam kitab Samuel, ya. Kitab Samuel dulu, pasal 15. Ya, pasal 15 sudah dapat? Oke, Samuel pasal 15. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, pasal 13. Mulai dari kita baca ayat 17 saja sampai dengan ayatnya yang ke-19. Kita singkat saja. Sudah? Saya ulangi sekali lagi. 1 Samuel. Sudah tahu? Pak Eko carinya di perjanjian baru banyak. 1 Samuel pasal 15. Sudah? Oke. Soalnya Pak Eko lagi cari-cari. Biasa ya. Oke, sudah? 1 Samuel pasal 15 ayatnya kita baca saja dari ayat 17 sampai 19. Kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Sesudah itu berkatalah Samuel, bukankah engkau, walaupun engkau kecil pada pemandanganmu sendiri, telah menjadi kepala atas suku-suku Israel? Dan bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel? Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan besar. Pergilah, tebaslah orang-orang yang berdosa itu, yakni orang Amalek. Berperanglah melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka. Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jalan dan melakukan apa yang jahat di hadapan Tuhan? Amin. Kita balik dulu ke pasal 13. Ya, kita pasal 13. Ayatnya yang mulai dari, kita baca saja kata Samuel. Kita baca saja mulai dari ayat 11. Ya. Sudah? Sudah ya? Pasal 13 ayat 11. Ya, 1, 2, 3. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. Padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. Kata Samuel ayat 13. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkan kepadamu. Sebab sedianya Tuhan memokokkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih orang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena kau tidak mengikut apa. Haleluya. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, walaupun saat ini kita merasa menjadi orang yang sangat diberkati oleh Tuhan, tapi saudaraku yang terkasih, kita merasa bahwa kita sudah ikut Tuhan, kita sudah merasa memberi yang terbaik kepada Tuhan. Tapi kalau kita tidak taat, saudaraku yang terkasih, ingat, kalau kita tidak taat, maka hal itu bisa berubah. Ya, meskipun janji Tuhan kita katakan ya dan amin, tapi kalau kita tidak taat, saudara, maka janji itu bisa yang lepas dari kita.
hanya bagi mereka yang taatlah janji itu berlaku. Maka kata Tuhan, sekiranya, maka tadi firman-Nya, sekiranya sebenarnya Tuhan sudah mengokohkan kerajaanmu sampai selama-lamanya. Artinya dari Saul kepada keturunan-keturunan Saul semua, ya, kerajaan itu akan menjadi seorang pemimpin, akan menjadi seorang raja di bangsa Israel. Tapi akibat daripada ketidaktaatan itu, maka tongkat kerajaan itu berpindah, ya, dari Saul kepada Daud. Itulah sebabnya saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, hal ini mungkin sangat kecil, tapi ingat saudara, kadang-kadang kita ini saudara, yang besar kita taati, hal-hal yang kecil kita tidak taat. Padahal saudaraku yang terkasih, hal-hal yang kecil itu sangat menentukan. Ya, mungkin menurut Daud, mungkin menurut Saul, ya namanya bagaimana saya harus menunggu? Bagaimana saya harus menunggu Samuel untuk mempersembahkan korban? Masakan aku sendiri juga tidak bisa mempersembahkan korban? Saudara, ini hal yang sepele sebenarnya tentang bagaimana mereka membakar persembahan di hadapan Tuhan dengan memohon belas kasihan Tuhan. Ya, hal yang sepele. Raja siapapun bisa melakukannya sebenarnya. Tetapi saudaraku yang terkasih, karena Tuhan sudah berfirman, engkau harus menunggu, ya, Samuel untuk melakukannya. Nah, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, hal yang sepele ini berakibat fatal buat selanjutnya. Tidak hanya dan kita lihat akibat dari kesal ketidaktaatan yang dilakukan oleh Saul. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, beberapa anak Daud, salah satunya Isi-Boset, itu adalah orang yang cacat, yang harus dipelihara oleh Daud. Bapak Ibu Saudara, dan kita lihat bagaimana anak-anak Saul mati di dunia perang, mati di medan perang, tidak ada bekas. Saul sampai sekarang tidak ada bekas. Oleh sebab itu saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ketaatan itu sangat penting bagi setiap orang percaya, hidup taat. Nah, dari firman Tuhan yang kita baca tadi, saudara, saya lihat Ya, kita lihat, saudaraku yang terkasih, kita lihat satu kebenaran firman Tuhan yang kita baca di dalam pasal 15 tadi. Kita lihat bagaimana sebenarnya ini kan menyambung sebenarnya dari pasal 13 sampai kepada pasal 15 itu nyambung tentang bagaimana Tuhan menyertai Saul. Tuhan telah urapi, saudara. Saul bukan orang yang tidak diurapi oleh Tuhan. Saul adalah orang yang diurapi dan diberkati, disertai oleh Tuhan, sehingga Saul ini menang di dalam setiap peperangan yang terjadi. Ya, selama apa? Saya lihat selama kuncinya, selama dia taat sama Tuhan, dia mengalami kemenangan itu. Akan saudaraku yang terkasih, Tuhan tidak membatalkan janjinya untuk tetap memimpin meskipun dia melakukan ketidaktaatan. Tetapi saudara, akibat daripada ketidaktaatan daripada seorang Saul, itulah yang membuat berkat Tuhan, bukan masalah berkat Tuhan berpindah. Artinya apa? Kasih Tuhan, roh Tuhan keluar daripada Saul. Ya, coba saudaraku yang terkasih, saudara kita yang sudah enak-enak misalnya hari ini menikmati berkat Tuhan, tapi karena sedikit hal kita tidak taat dengan firman Tuhan, hanya karena sedikit hal. Saya lihat Tuhan tuh sangat memperhatikan. Tidak yang besar-besar saja Tuhan perhatikan, tapi yang sedikit, yang kecil-kecil juga Tuhan perhatikan. Karena saya tahu bahwa firman Tuhan berkata bahwa sehelai rambut pun jatuh dari kepalamu, Tuhan tahu betapa jelinya Tuhan dalam hidup kita. Jadi saudaraku yang terkasih, tidak ada yang bisa kita sembunyikan bagi Tuhan. Tidak ada dosa yang kita bisa sembunyikan. Oh, kalau ini dosa besar gak apa-apa, jangan sampai kita lakukan. Dosa yang kecil saja kita tutupi. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, kalau ini kalau yang namanya taat itu oke. Yang kelihatan saja saya datang kepada Tuhan setiap hari Minggu, artinya saya taat. Padahal kita tidak pernah berdoa di rumah. Ya,
Kita datang kepada Tuhan padahal kita nggak pernah. Lalu kemudian supaya orang lihat saya ini berdoa. Lalu kemudian ya ketika berdoa kiri kanan muka belakang tetangga kedengaran. Ya, supaya dia tahu itu orangnya orang Kristen sedang berdoa. Ya. Setiap sudut-sudut rumah bergetar. Ya, sehingga tetangga pindah semua. Ya. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, hidup doa. Tetapi saudara, dia memperhatikan hal itu. Permasalahannya dia gak pernah baca firman Tuhan. Dia hanya berdoa. Tapi firman Tuhan tidak pernah dibaca. Saudaraku yang terkasih, terkadang kita melakukan hal-hal yang satu, tapi kita mengabaikan hal yang lainnya. Di dalam Tuhan tidak seperti demikian. Di dalam Tuhan kita harus melakukan, kita harus memperhatikan. Itulah sebabnya dia katakan, perhatikanlah bagaimana kamu harus hidup, supaya kita berkenan kepada Tuhan. Ya? Kita harus memperhatikan apa yang akan kita katakan, kita sampaikan, memperhatikan langkah-langkah kita, memperhatikan pikiran kita, memperhatikan kondisi kita, memperhatikan setelan kita. Jangan jadi anak Tuhan tapi tetap sembarangan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ya. Ada orang berkata, kita datang kepada Tuhan, kita datang kepada Tuhan, Tuhan tidak lihat baju kita, Tuhan tidak lihat apa yang kita pakai, celana pendek atau celana panjang, atau sendal jepit atau sendal tertutup. Tuhan tidak lihat, yang Tuhan lihat hati. Betul, saudaraku yang terkasih, itu betul. Tapi kita harus juga perlu perhatikan, semakin kita dalam, semakin kita cinta sama Tuhan, saudaraku yang terkasih, maka rasa malu kita juga kepada Tuhan semakin timbul dalam apa? Supaya kita memperbaiki diri, ya. Kita mulai memperhatikan diri kita, baju kita, tidak kelebihan dan tidak kekurangan. Ya, saudara, sekarang itu zamannya kan aneh-aneh. Kalau enggak kekurangan bahan, ya kelebihan badan. Kelebihan badan, bukan badan, kelebihan bahan. Ya, ada orang yang pakai bajunya, ada yang baju, panjang-panjang, di atasnya dikit. Contoh kan seperti itu yang terjadi sekarang kan seperti itu, ya. Lalu saudara, semua bunga-bunga di atas, bawahnya cuma segini, ya kan? Bapak Ibu Saudara, ini perlu kita perhatikan, ya. Lalu kemudian, ya, namanya cowok misalnya, dulu saya juga tidak memperhatikan setelan. Kenapa? Ya, kalau gantung begini kan nggak perlu lagi setel gitu kan? Ya kan begitu. Ya, dulu kalau misalnya seperti itu kan namanya ganteng kan siapa aja yang pasti dikejar, ya. Tinggal milih kita. Anggap saya tidak ada ibu gembala di sini. Ada ya? Wah, ada. Iya. Wah, maafkan diriku. Ya. Tapi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, jadi gini, memperhatikan. Kita mulai memperhatikan juga, bagaimana celana saya, apa model sekarang ini, kita juga perlu perhatikan. Lihat kok gocor, model banget kan? Celananya pensil, ya, atasnya gede. Kayak tahu film kartun Arthur gitu. Raja Arthur. Nah, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ini model. Ini aja kita harus perhatikan supaya kita penampilan lebih baik, ya. Kita perhatikan, ya. Apalagi kalau misalnya kita perlu perhatikan, ya. Kami sering sekali di rumah itu, kalau kami sudah keringatan, apalagi anak-anak sudah pergi keringatan, keluar semua bau-baunya kan gitu. Bau mantap. Ya kan? Misalnya kita sering memperhatikan, kamu mandilah, kan begitu. Lalu apa? Tidak hanya mandi, kata maminya nanti pakai Rexona, ya, pakai fresh care. Supaya fresh care kan kita kemana-mana wangi fresh care gitu kan. Lalu waktu itu nggak pakai minyak wangi, kita pakai minyak kayu putih aja, ya, supaya itu bapak-bapak baby. Kan begitu, ya.
Kan bau-bau minyak kayu putih berarti bapak-bapaknya baby ya, kan gitu. Ya, artinya kita perlu perhatikan. Kita perlu perhatikan kita. Jadi ketika kita ada di tengah-tengah kehidupan ini, di tengah-tengah khayalan ramai, wow, orang semuanya nyaman. Ya, ada yang berkata, wah enak sekali, ya. Lalu kemudian pura-pura jatuhin pulpen. Ya. Ya. Nah, lalu kemudian ngambil pulpen sambil begini. Ya kan gitu kan? Ya, jadi saudaraku yang terkasih, kita harus perhatikan. Mungkin itu hal-hal yang kecil, tetapi itu sangat menunjang. Ya, oleh sebab itu, nah, kemudian begini, ketika kita semakin dekat dengan Tuhan, ketika kita cinta sama Tuhan, maka hidup kita harus semakin berubah. Contoh, ketika mungkin waktu kami baru pertama jumpa, saya waktu pertama jumpa dengan mantan pacar saya dulu, yang sekarang sudah jadi istri saya. Dengar dulu dong. Waktu kami jumpa, saya penampilan saya apa adanya. Betul? Saya apa adanya. Kenapa? Ya biasa aja begini gitu kan. Rambut saya belah pinggir waktu. Ya kan? Kayak Tom Hanks. Tahu Tom Hanks? Oh belum, nggak ada yang tahu. Ada yang tahu film itu kan? Nah, dulu saya itu Meteor Garden-nya. Dulu saya Tom Hanks-nya ada begini dikitnya. Stephen Yu. Tahu kan? Ada dulu film lawa yang selalu gini. Itu Suryadi dulu. Suryadi. Makanya waktu saya bilang kamu Stephen, langsung dia potong rambut. Gitu. Ya. Poni lempar namanya ya. Bukan Leoni lempar. Kalah ada Leoni. Poni ya. Nah, saudaraku ya. Nah, jadi ketika kita ketemu pertama is okay. Ya, dia terima saya padanya, saya terima dia apa adanya. Asik. Tapi saudaraku yang terkasih, seiring dengan perjalanan waktu, saya berpikir, kami mau ketemu. Nggak mungkin saya penampilan seperti itu. Kan seperti itu kan? Ya. Maka waktu itu ada yang namanya Colon, tahu kan Colon kan? Yang minyaknya itu, lalu saya beli di Indomaret, siram semua. Kenapa? Supaya saya wangi, kan gitu kan? Itu yang semprot sekarang. Dulu Colon ada yang kecil-kecil itu, tahu kan ya? Kemudian itu jual itu. Ya kan gitu ya. Nah, saya tuh nggak tanggung-tanggung pakai. Kalau orang makanya cuma begini-gini kan, cuma di ini. Oh enggak, supaya wangi sekalian. Ya. Nah, kenapa? Kesannya adalah supaya kita ketemu itu enak, betul tidak? Betul? Ya, ketemu enak meskipun nggak ada uang di kantong. Yang penting penampilannya meyakinkan. Iya. Nah, kenapa saya ngomong seperti ini? Begitu kalau kita juga cinta sama Tuhan. Amin. Kita udah nggak mungkin datang sembarangan sama Tuhan. Kita harus memperhatikan kita. Bagaimana supaya saya berkenan kepada Tuhan? Bagaimana ketika saya bertemu dengan Tuhan? Apakah dengan posisi ini bagaimana saya dengan Tuhan? Semakin lama kita akan mencari tahu apa yang menyenangkan Tuhan. Itu. Semakin lama semakin kita akan cari tahu apa yang menyenangkan pacar saya, sehingga besok dia bilang ketemu lagi yuk. Kan begitu. Kalau hatinya sudah melekat gitu kan dengan penampilan kita, dia nggak boleh jauh-jauh dari pandangan. Kan begitu. Pingin dia lihat terus setiap hari, pingin dia lihat terus. Ya. Tapi bohong. Ada yang bilang bosan. Lilis nggak boleh bosan lihatnya ya. Ya. Meskipun ketemu sekali seminggu tapi ada WA lah sekarang ya. Ya. Tapi saya sekarang tidak suka juga dengan WA ya. Ketika kita video call, kepala kita gede-gede banget gitu. Ya. Bukan sesuai dengan aslinya gitu. Ya. Nah, saudaraku yang terkasih, itu saya sampaikan. Ya, kenapa? Kalau kita cinta semakin dekat dengan Tuhan, semakin kita mengatakan bahwa
saya percaya Tuhan, maka hidup kita semakin lama akan semakin berubah. Semakin lama kita akan mencari tahu apa yang menjadi kira-kira rencana Tuhan dalam hidup kita. Apa yang menjadi kira-kira yang Tuhan senang untuk kita lakukan. Itu saudara. Nah, kembali ke tadi dalam firman Tuhan. Nah, akibat daripada ketidaktaatan ini saudara, akhirnya membuat Saul itu harus lepas dari jabatannya sebagai raja nanti. Ya, nantinya digantikan oleh Daud yang sebenarnya tadi mungkin bisa kepada keturunannya, tetapi ini sudah tidak. Ya, pindah ke orang lain. Nah, saya lihat saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, saya pelajari ketika kita mengapa sih ya mengapa banyak orang tidak taat sama Tuhan? Ya, dari firman yang kita pelajari, kita bisa belajar. Pertama-tama saudara, kenapa orang tidak taat? Saya mau tanya dulu, apakah taat itu sulit? Sulit gak taat? Hah? Kata Sri, banget. Sulit banget. Coba kira-kira misalnya Sri, sulit banget. Kira-kira kesulitannya di mana? Nah, ada yang bilang sulit nggak? Ada di sini ada yang sulit. Kalau sulit kira-kira apa yang sulit? Ya, taat itu sulit apa mudah? Ya, siapa yang bilang mudah? Ada yang bilang mudah tadi di sini. Siapa yang bilang mudah? Pilih mudah, ya. Apa sulit? Hah? Oh, mudah-mudahan. Ada? Saudara? Ya, ini satu pertanyaan buat kita. Apakah taat itu sulit atau tidak? Ya, saudara, sebenarnya bukan masalah, bukan sesuatu hal yang baru bagi kita untuk taat itu. Ya, di sekolah kita sudah makan bangku pendidikan kan? Dan yang sudah makan bangku sekolah ya? Udah ya? Berapa bangku yang sudah kamu makan? 30. Ya, kalau saya sih sudah melewati bangku sekolah, ya. Bukan makan bangku sekolah gitu. Oke, nah saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ya, coba setiap baik di sekolah kita punya aturan, ya, gereja, di lingkungan, dan saya mau sampaikan terlebih sebenarnya juga di dalam Tuhan. Nah, apakah taat itu sulit? Taat itu sulitnya? Tidak. Ya, sebenarnya taat itu tidak sulit, ya, namun juga nggak gampang, ya. Saudaraku yang terkasih, taat itu sebenarnya saudara sesungguhnya sederhana, tidak rumit. Siapa yang buat rumit? Kita sendiri. Kadang-kadang kita yang membuat keadaan itu menjadi sulit. Kalau taat sebenarnya tidak masalah, tapi kita buat sulit. Sulitnya contoh begini, saudara. Firman Tuhan bilang kita harus datang beribadah sama Tuhan. Datang beribadah sama Tuhan. Sulit enggak? Tidak. Sebenarnya enggak sulit. Kita tinggal siapkan diri, datang kepada Tuhan, datang ke gereja, datang beribadah. Enggak sulit. Yang sulit bilang, ya, yang sulit itu kita yang buat. Kita buat sulitnya begini. Saya mau datang, tapi saya nggak punya jalan. Itu sulit. Betul tidak? Ya, saya lihat orang-orang yang di daerah saudara, ya, itu mereka jalan beberapa kilo untuk mereka sampai ke gereja. Nah, kita sekarang ini, wow, ya, ketika kita sudah masuk ke kota ini, ya, kita sudah tidak bisa lagi jalan kaki, ya, jalan kaki sedikit sesak napas. Ya, jalan kaki
Sehingga apa? Kita mengandalkan ya jalan. Nah, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, kita yang membuat dia sulit. Padahal kalau kita jalan sebenarnya tidak sulit. Contohnya seperti, lalu kemudian sudah ada kendaraan bensinnya nggak ada, betul? Ya bensinnya. Nah Tuhan, terus apa kata Tuhan? Mau apa? Pokoknya gini Tuhan. Kalau Tuhan mau saya beribadah, sediain semuanya. Nah, luar biasa sekali ya Tuhan tuh ya. Kata Tuhan luar biasa sekali. Nah, saudaraku yang terkasih, sebenarnya tidak terlalu sulit, tapi kita yang buat dia sulit. Ya. Apa? Doa sulit enggak sebenarnya? Enggak. Tapi saya mau tanya, kita sering berdoa enggak? Hah? Saya mau tanya, doa itu sulit enggak? Tidak. Kalau begitu siapa yang sering berdoa? Hah? Atau siapa yang tidak berdoa? Kalau tidak berdoa berarti sulit dong. Hah? Doanya dalam aktualisis gitu. Sebenarnya doa juga nggak sulit. Tapi kita kenapa doa? Misalnya kita mau doa, kita tahu nih mau tidur, kita harus doa. Kita udah tahu kita doa. Tapi apa yang kita? Sulit buat kita. Kenapa? Awas loh, ngantuk. Ya, jangan dulu lah udah capek. Ya, akhirnya kita nggak doa. Kita sulit untuk berdoa. Sebenarnya kita sendiri yang menciptakan. Nah, dari firman Tuhan yang kita baca, ada dua saudaraku yang terkasih yang kita pelajari. Kenapa orang sulit untuk taat? Ya, kenapa kebanyakan orang memilih untuk tidak taat? Saudaraku yang terkasih, yang pertama, tidak taat itu karena apa? Karena dorongan, kekhawatiran. Orang banyak memiliki yang namanya khawatir, akhirnya tidak mau melakukan. Ya, contoh misalnya, saya harus bayar perpuluhan kepada Tuhan, tapi saya khawatir uang saya kurang. Uang bulanan saya nanti kurang kalau saya beri perpuluhan. Saya mau tanya, perpuluhan itu adalah satu kewajiban atau satu hal kapan saja kita bisa lakukan? Kewajiban. Itu adalah satu kewajiban yang Tuhan percayakan bagi kita. Bawalah seluruh persembahan persepuluhanmu kepada Tuhan. Ya, baru kali ini saya bicara tentang perpuluhan. Jadi saya mau sampaikan kepada saudara, bawalah seluruh persembahan persepuluhanmu kepada. Itu bukan satu pilihan. Bagaimana kita bisa diberkati kalau dari hal yang kecil itu kita tidak taat? Ini bukan satu pilihan buat kita. Kalau dia katakan bawalah seluruh, saudara, itu artinya satu perintah. Artinya setiap hasil yang kamu miliki, 1/10-nya di situ ada milik Tuhan. Kalau kita tidak pernah kembalikan persepuluhan ini, berarti kita mengambil miliknya Tuhan, mencuri banget miliknya Tuhan. Sudah tidak kembalikan, ngambil pula. Nah, kenapa kita tidak taat melakukan ini? Kenapa kita nggak taat memberi? Kenapa kita nggak taat memberikan perpuluhan ini kepada Tuhan? Karena kita khawatir kalau saya beri, ya takut ya uang belanja dalam 1 bulan ini kurang. Contoh 1 juta, berarti 1/10-nya berapa? 100 ribu. Saudara yang terkasih, berarti dia sudah berpikir, kalau saya kasih, padahal uang jajan saya 50.000 sehari, kan gitu ya. Kalau misalnya juga, nah kalau 50.000 sehari pas nggak? Kurang kan? Betul tidak? Ya, 3 kali 5 berapa? 1.500.000. Nah saudara yang terkasih kurang, dia sudah berpikir bahwa kurang. Oleh sebab itu saya nggak mau bisa memberi. Khawatir, ya, takut. Terkadang orang tidak taat sama Tuhan itu karena takut, khawatir apa yang selanjutnya saya akan pakai nanti. Kalau demikian bunyinya saudara, maka tidak ada satu orang pun yang diberkati oleh Tuhan. Ya,
kalau kita khawatir. Oleh sebab itu begini, firman Tuhan berkata apa? Janganlah kamu khawatir tentang hidupmu, karena Tuhan bertanggung jawab. Dan di dalam firman Tuhan itu juga dia berkata, lihatlah, apakah aku Tuhan yang tidak akan memberkati engkau. Artinya saudara, ketika kita juga taat kepada Tuhan, maka sebaliknya, saudara, kalau kita taat, siapa yang menikmati? Siapa yang menikmati ketika kita taat sama Tuhan? Ya, adakah orang lain bisa menikmati? Orang lain hanya bisa merasakan dampak, tapi yang menikmati adalah kita. Ya. Oleh sebab itu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, mari, itu hal-hal yang kecil itu salah satu contoh. Contoh lagi, ibadah kepada Tuhan itu adalah kewajiban atau hanya kalau kita ada waktu. Beribadah itu ada kewajiban atau kita ada waktu saja? Kewajiban. Maka kita ini begini, saudara, terkadang kita tidak tahu mana kewajiban kita, mana hak kita. Ya, kemarin satu hari saya lihat ada perdebatan di televisi. Ya, kenapa negara ini banyak korupsi katanya? Ya, karena orang-orang tidak tahu mana yang halal, mana yang tidak. Ya, kalau dia bilang ini kalau misalnya dia sudah dikasih lalu kemudian dia bilang terima kasih, nah ini kan ucapan terima kasih. Padahal itu hasil korupsi. Contohnya begitu. Suap. Ya kan? Oke, dia nggak terima suap. Ya. Dia bilang nggak boleh terima suap, tapi ini ada ucapan terima kasih. Ya. Ucapan terima kasihnya nggak kira-kira lagi kan? Ya, rumah senilai 2M. Ya. Lalu kemudian apa dia bilang? Ya halal kan, dia bilang terima kasih. Kadang kita tidak tahu ya mana yang ya. Jadi mana hak kita, mana kewajiban kita. Terkadang kita manusia hanya menuntut hak kita kepada Tuhan, sementara kita tidak pernah melakukan kewajiban kita. Ya. Hanya ingin kita menuntut Tuhan berkati saya, tolong saya, berkati saya, tolong saya, berkati pacar saya, berkati calon mertua saya. Ya, seperti itu. Semua minta diberkati, semua. Ya, berkati hidup saya, berkati anak, berkati keluarga. Saudara, tapi kita nggak pernah lakukan kewajiban kita. Tuhan bilang saya berkati, tapi kamu, ya. Nah, oleh sebab itu kita harus taat. Nggak perlu khawatir dalam hidup ini. Ada orang yang takut habis, ya uang habis. Kadang-kadang, ya takut habis. Kadang-kadang gua ambil telepon saya, Pak, kita berdoa saja. Tapi puji Tuhan, ketika sudah ngomong, kita doa, ada saja jalan keluar. Nah, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, demikian pun hidup kami. Ya, bukan berarti kami sudah terjamin. Oh, ada duit ngalir terus dari surga. Tidak. Tapi kami nggak pernah khawatir dalam hidup ini. Ya. Di beberapa bulan yang lalu saya kesaksian nih, saya bergumul 2 bulan anak-anak belum bayar, dan itu sudah ditagih terus. Sampai ketika doa juga saya berdoa ya, saya titip doa supaya tolong didoakan. Ya, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan. Ya, itu luar biasa sekali. Di saat kita masih membutuhkan, kita harus juga bisa bantu orang lain. Coba bayangkan, yang harusnya kita harus punya, kita harus perlukan. Tapi Bapak Ibu Saudara, ya, kita tidak khawatir dengan hal. Kita bantu, kita lihat mana yang lebih dulu. Ketika kita bantu, ya, saudara, saya percaya begini. Ketika kami membantu seseorang, membantu orang lain, Tuhan akan membantu saya. Itu yang kita nggak pernah bisa lepas. Permasalahannya ada banyak orang yang khawatir di sini. Kalau saya bantu terus saya nanti apa? Betul tidak? Ya, kalau saya kasih terus saya makan apa? Kadang itu menghalangi tindakan-tindakan kita. Nah, saudara, lihat janda miskin, ya, yang memberi persembahan kepada Tuhan,
yang terbaik. Dia tidak berpikir setelah saya beri 2 keping perak ini saya makan apa tuh. Tidak. Tapi dia beri sebagai kewajibannya, dia harus memberi persembahan kepada Tuhan. Dia tidak perhatikan apa yang dia makan setelah itu. Bagaimana hidupnya setelah itu dia tidak perhatikan. Tapi Alkitab mencatat dia memberi dari segala yang ada padanya, meskipun sudah tidak ada uang lagi. Taat. Kuncinya taat. Kalau kita ingin berhasil dalam hidup ini, taat. Apalagi saya mau sampaikan, kita semua anak-anak yang ada di perantauan, ya, kamu berhasil, taat sama Tuhan. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, hal itu yang kadang tidak membuat kita bertindak, ya, tidak taat sama Tuhan karena kita terlalu besar kekhawatiran kita. Kekhawatiran mengalahkan ketaatan kita sama Tuhan. Ya, itulah sebabnya Tuhan menjamin semua. Janganlah kamu khawatir, sebab orang yang khawatir tidak akan dapat apa-apa. Ya. Kadang saya berpikir kita pelayanan, kita pergi nanti bagaimana ini? Ya. Beberapa teman-teman ya sering saya ajak untuk menguji iman, mengandalkan Tuhan. Kita berdoa, ya, kita berdoa. Saya sering, kami pergi ke Lebak Bulus, ya, kami pergi ke Ciputat, ya, pergi ke Ciputat seminar, ya. Saya mau bilang sama Bu Amel untuk uang bensin, tapi Bu Amel lagi tidak ada di tempat, ya. Lalu kemudian saya bersama beberapa orang, ya, ya. Saya katakan sama mereka, ini bensin sudah megap-megap. Terus kita kalau berhenti di jalan, makanya banyak doa. Ya, sepanjang mau berdoa terus, ya, supaya jangan sampai ini berhenti mobil, karena sudah 2 hari dia megap-megap. Kalau dia megap-megap berarti nggak nyampe Ciputat. Ya, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, tapi berkat iman mereka juga tidak mau dorong mobil. Ya kan gitu ya. Sebab saya bilang begini, kalau sempat berhenti berarti didorong. Oleh sebab itu berdoalah supaya kita bisa sampai. Wow, saya tidak tahu, mungkin mereka tertawa, tapi dalam hati Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong, ya, Tuhan tolong. Puji Tuhan, saudara, sampai di Elim, ya, sampai di Elim, lupa lagi minta uangnya lagi, ketemu sama Bu Amel sudah pulang dulu, lupa lagi. Bagaimana kita pulang? Karena saya sudah khawatir toh, ya. Saya mau berdoa saja, ya. Ada ibu-ibu satu itu yang sudah bagaimana terus berdoa ini Pak. Saya bilang ibu nanti. Saudaraku yang terkasih, saya puji Tuhan, ya. Ya, tiba-tiba Tuhan ada Tuhan gerakan, ya. Ya. Tuhan kasih lebih dari cukup. Ya. Kan bisa beli bensin 500.000. Tapi kebanyakan lah 100.000 aja, ya, dan lebihnya kami pakai, ya gitu ya. Itu saudaraku yang terkasih, kadang-kadang kekhawatiran itu membuat kita tidak bisa jalan, ya. Khawatir hujan basah apa pulang kita ini bisa basah kuyup lalu kemudian sakit. Berdoa gak hujan. Kita tidak boleh terhalang oleh apapun karena kita khawatir. Kadang-kadang begini Bapak Ibu Saudara, yang kita khawatirkan itu sebenarnya nggak pernah terjadi. Coba bayangkan gini, oh saya mau ke Parung tapi dengan bensin seperti ini, bagaimana kalau mati di jalan, bagaimana kalau saya dorong-dorong, bagaimana kalau nggak ada bengkel, bagaimana? Udah terjadi belum? Belum. Kita baru hanya asumsi saja. Kita sudah pikirkan seolah-olah itu sudah terjadi sehingga kita apa? Diam. Nggak mau melakukan apa? Saudara, firman Tuhan bilang apa? Ya, nanti di dalam ayat pasal 15 dia berkata begini, ya, dengar-dengaran itu lebih baik daripada korban. Ya, artinya saudara, ketaatan itu lebih baik. Artinya lebih baik kita bertindak mencoba daripada tidak sama sekali. Amin. Ya,
Iya dong, kalau kita coba berarti kita tahu. Benar juga sih. Ya, ternyata mati di jalan. Betul nggak? Tapi kalau misalnya kita nggak pernah coba, nggak pernah bergerak, tahu nggak? Enggak lah. Ya, kita nggak pernah tahu kalau motor itu mati, bisa aja nggak mati. Nah, coba seperti itu. Jadi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, kadang-kadang yang kita pikirkan itu belum terjadi, tapi seolah-olah sudah terjadi. Sudah terjadi. Kita yang membuat hingga itu menjadi sulit bagi kita. Ya. Makanya Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Tuhan selalu bilang jangan khawatir. Karena Tuhan tahu manusia itu penuh dengan kekhawatiran. Ya. Dan Tuhan menjadi jaminan dalam hal. Saya ngomong seperti begini, saudara, bukan kami tidak melalui, justru karena kami sudah melalui, saya berani berkata demikian. Ya, hidup kami penuh dengan tantangan hari lepas hari. Ya, tapi apakah itu membuat kami khawatir? Tidak, saudaraku yang terkasih. Ya, kami bahkan mungkin ketika kita juga apa yang akan kita makan nih? Ya, nggak apa-apa lah, kita makan aja kayu-kayu yang ada. Kan begitu, mengucap syukur. Ya, tapi puji Tuhan, saudara. Ya, itu Tuhan luar biasa. Jadi kita nggak perlu khawatir. Yang kedua adalah sombong. Ya, saya tidak perlu jelaskan sombong itu bagaimana. Sombong itu kadang-kadang kita tidak taat karena kita merasa bisa, karena kita merasa hebat, karena kita merasa mampu. Jadi kita nggak mau taat. Contoh, Pak Pendeta, kamu datang, Pak Pendeta sudah bilang kita ada ibadah pemuda. Terus bilang, badan saya lebih gede dari Pak Pendeta. Kamu mau bilang apa? Itu karena merasa lebih hebat. Tidak taat. Kata Pak Pendeta kita doa. Pak Pendeta kita doa kita. Pak Pendeta itu nggak ada duit, saya ada duit. Jadi nggak usah kita taati. Nah, ini kadang-kadang, ya, ketaatan kita mengalahkan, kesombongan kita mengalahkan ketaatan kita. Jadi saudaraku yang terkasih, kenapa saya ngomong seperti? Karena sesuai dengan firman Tuhan. Dia bilang nggak usah nunggu Samuel, nggak usah nunggu Samuel mempersembahkan korban, saya juga bisa kok. Ya, nggak usah nunggu Bapak makan duluan, saya juga bisa makan duluan. Kompor katanya, lu sih ngomporin tadi. Nggak usah. Ya, jadi seperti itu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ya, ini yang firman Tuhan katakan buat kita. Jadi kita nggak perlu kita ngomong sama, wah saya nggak bisa. Ya, jadi yang paling penting dalam hidup ini adalah ketaatan. Saya mau tanya, saudara, saat ini ketika kita pejamkan mata contoh, coba kita renungkan seberapa taat kita di dalam Tuhan. Ya, saya mau ajak kita, tolong pemain musik. Ya, saudara, saya mau setiap kita ambil waktu sejenak. Ya, kita ambil waktu sejenak. Kita mau tutup mata. Kita mau pejamkan mata kita kepada Tuhan. Kita mau renungkan seberapa taat kita kepada Tuhan. Mari, saudara yang terkasih, mari kita mulai masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita mulai masuk dalam perenungan kita. Kita mau renungkan Dia, sehingga nanti kita bisa lakukan Dia. Saya mau pribadi lepas pribadi. Mari kita tutup mata kita. Jangan ada yang buka mata. Jangan terpengaruh dengan kiri kananmu. Ini hubungan